Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pelajar di seluruh Nusantara. Bertemu kembali dengan Ibu Dwi Subekti dari SMA Negeri 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang bagaimana cara mencari fungsi permintaan dan penawaran. Maka pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar atau equilibrium price. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari video ini, kalian akan dapat mengetahui pengertian keseimbangan pasar. Kemudian kalian juga dapat mengetahui bagaimana proses terbentuknya harga pasar. Dan yang terakhir, kalian dapat menghitung titik keseimbangan pasar. Apa itu harga keseimbangan atau harga pasar? Harga keseimbangan atau harga pasar yaitu tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Pada harga keseimbangan, produsen atau penawaran bersedia melepas barang atau jasa, sedangkan permintaan atau konsumen bersedia membayar harganya. Bagaimana terbentuknya proses harga pasar? Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Tentu kalian masih ingat apa saja faktor-faktor tersebut. Dalam kurva harga keseimbangan terjadi titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang disebut dengan equilibrium price. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada harga barang itu sendiri, pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, distribusi pendapatan, bertambahnya penduduk, selera, dan barang pengganti atau substitusi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan yaitu biaya produksi, teknologi, harapan keuntungan, kebutuhan akan uang tunai, dan harapan harga masa yang akan datang. Anak-anak, keseimbangan pasar atau equilibrium price akan mengalami pergeseran akibat dari naik turunnya akibat perubahan penawaran atau permintaan. Pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan ini dimisalkan pada harga Rp20, jumlah permintaan 30 unit. Jika permintaan meningkat 40 unit, maka harga naik menjadi Rp30. Contoh yang berikutnya, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Hal ini jika jumlah permintaan berkurang sedangkan jumlah penawaran tetap, maka harga akan turun. Contoh, pada saat harga Rp25, jumlah permintaan 45. Sedangkan apabila jumlah permintaan turun menjadi 30 unit, maka harga akan turun menjadi Rp15. Nah, yang berikutnya, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran bertambah sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan turun. Seperti terlihat pada grafik di samping, misalnya pada harga Rp40, jumlah penawaran 40 unit. Jika jumlah penawaran bertambah menjadi 50 unit, maka harga akan turun menjadi Rp30. Berikutnya adalah pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran berkurang,
sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan naik. Seperti terlihat pada grafik di samping, pada harga Rp25, jumlah penawaran 45 unit. Jika jumlah penawaran berkurang menjadi 35 unit, maka harga akan naik menjadi Rp35. Proses terbentuknya harga keseimbangan atau harga pasar sebenarnya merupakan proses tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Untuk mengetahui harga dan jumlah keseimbangan, ada berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan tabel. Di situ terdapat tabel harga, jumlah barang yang ditawarkan, dan jumlah barang yang diminta, serta kondisi yang terjadi. Pada harga $15, jumlah barang yang ditawarkan 150, sedangkan jumlah barang yang diminta 50. Sehingga berarti kondisi ini terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Sedangkan pada harga $10, jumlah barang yang ditawarkan 100, jumlah barang yang diminta 100. Sehingga kondisi ini disebut equilibrium atau seimbang, karena jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Sedangkan pada harga $5, jumlah barang yang ditawarkan 50 dan jumlah barang yang diminta 150. Sehingga kondisi ini menggambarkan terjadi shortage atau kelebihan permintaan. Jika secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, yaitu di titik E atau titik equilibrium, seperti yang terlihat pada grafik di samping. Secara matematis, titik keseimbangan terjadi ketika kurva permintaan atau QD berpotongan dengan kurva penawaran atau QS. Karena dalam ekonomi sumbu Y sama dengan sumbu P atau harga dan sumbu X merupakan sumbu Q atau kuantitas. Nah, untuk mencari titik keseimbangan pasar, maka kalian harus mencari dulu fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Baru setelah ketemu fungsi permintaan dan penawarannya, kalian bisa mencari titik tersebut. Bagaimana cara mencari fungsi permintaan dan penawaran? Yuk kita ikuti pembahasan materi berikut ini. Rumus apa yang digunakan untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran? Untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran bisa digunakan beberapa rumus. Di antaranya adalah dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus P min P1 sama dengan delta P per delta Q kali Q min Q1, di mana delta P adalah perubahan dari P dan delta Q adalah perubahan dari Q. Bagaimana penerapan dari rumus tersebut? Marilah kita ikuti contoh soal yang pertama berikut ini. Diketahui tabel harga dan jumlah barang yang diminta sebagai berikut. Diketahui P1 sama dengan 600, P2 sama dengan 400, Q1 sama dengan 400, Q2 sama dengan 800. Dari yang diketahui tersebut, kalian boleh memilih menggunakan rumus yang mana. Boleh P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, atau P min P1 sama dengan delta P per delta Q kali Q min Q1. Jika kalian menggunakan rumus yang pertama, maka tinggal kalian masukkan data-data tadi, yaitu P min 600 per 400 min 600
sama dengan Q min 400 per 800 min 400. Kemudian silahkan dikalikan silang. Min 200 kali Q min 400 sama dengan 400 kali P min 600. Sehingga min 200 Q plus 80.000 sama dengan 400 P min 240.000. Sehingga min 200 Q sama dengan 400 P min 240.000 min 80.000. Hasilnya min 200 Q sama dengan 400 P min 320.000. Sehingga Q sama dengan 400 P min 320.000 per min 200. Q sama dengan min 2P plus 1600. Jika dijadikan P sama dengan, maka P sama dengan min setengah Q plus 800. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan rumus yang kedua, yaitu P min P1 sama dengan delta P per delta Q kali Q min Q1. Sehingga dimasukkan angkanya P min 600 sama dengan min 200 per 400 kali Q min 400. Sehingga P sama dengan min setengah Q plus 200 plus 600. Jadi P sama dengan min setengah Q plus 800. Atau jika kalian ingin mengubah dalam bentuk Q sama dengan, maka setengah Q sama dengan min P plus 800. Q sama dengan min P plus 800 kali 2 per 1. Sehingga Q sama dengan min 2P plus 1600. Maka bisa kita simpulkan mau menggunakan rumus yang pertama ataupun kedua hasilnya sama. Yaitu jika bentuk Q, maka Q sama dengan min 2P plus 1600. Dan jika diubah dalam bentuk P sama dengan, maka P sama dengan min setengah Q plus 800. Nah, berikut ini akan kita coba contoh soal yang kedua, yaitu diketahui tabel harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Lantas bagaimana cara mencari fungsi penawarannya? Diketahui P1 sama dengan 600, P2 sama dengan 400, Q1 sama dengan 700, dan Q2 sama dengan 300. Jika menggunakan rumus yang pertama, tinggal kita masukkan data-data yang diketahui tadi, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Maka P min 600 per 400 min 600 sama dengan Q min 700 per 300 min 700. Kemudian kita kalikan silang. Min 200 kali Q min 700 sama dengan min 400 kali P min 600. Min 200 Q plus 140.000 sama dengan 400 P plus 240.000. Sehingga min 200 Q sama dengan min 400 P plus 240.000 min 140.000. Jadi min 200 Q sama dengan min 400 P plus 100.000. Sehingga Q sama dengan min 400 P plus 100.000 per min 200. Jadi Q sama dengan 2P min 500. Atau kalau diubah dalam bentuk P sama dengan, maka P sama dengan setengah Q plus 250. Nah, sekarang jika menggunakan rumus yang kedua, maka P min P1 sama dengan delta P per delta Q kali Q min Q1. Kita masukkan angka-angkanya menjadi P min 600 sama dengan 200 per 400 kali Q min 700. Sehingga P sama dengan setengah Q min 350 plus 600.
P sama dengan setengah Q plus 250. Atau kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk Q sama dengan, maka setengah Q sama dengan P min 250. Jadi Q sama dengan 2P min 500. Hasilnya sama bukan dengan rumus yang pertama? Untuk menghitung titik keseimbangan pasar, maka lihatlah contoh berikut ini. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan min setengah Q plus 800, sedangkan fungsi penawaran P sama dengan setengah Q plus 250. Hitunglah titik keseimbangan pasarnya. Kalian masukkan fungsi permintaan dan penawarannya tadi. Min setengah Q plus 800 sama dengan setengah Q plus 250. Min setengah Q sama dengan 250 min 800, sehingga Q sama dengan 550. Hasil Q kemudian dimasukkan ke dalam salah satu persamaan. Jika dimasukkan di fungsi permintaan, maka P sama dengan min setengah kali 550 plus 800, sehingga P-nya adalah 525. Jadi titik keseimbangan pasarnya adalah 550,5. Jika kalian masukkan ke dalam fungsi persamaan, hasilnya akan sama, sehingga P sama dengan setengah kali 550 plus 250, hasilnya juga sama 525, sehingga titik keseimbangan pasarnya juga sama, yaitu 550,525. Pajak yang ditetapkan pemerintah akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar, karena pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga akan mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut. Diketahui fungsi permintaan P min sama dengan min Q plus 800, fungsi penawaran P sama dengan setengah Q plus 250, pajak Rp4. Carilah keseimbangan pasar setelah pajak. Syarat keseimbangan setelah pajak adalah PD sama dengan PS plus T, sehingga min setengah Q plus 800 sama dengan setengah Q plus 250 plus 4, sehingga min Q sama dengan 546 dan Q sama dengan 546. Sehingga hasil Q tadi kalian masukkan ke dalam persamaan fungsi permintaan, maka PD sama dengan min setengah kali 546 plus 800, sehingga P sama dengan 527. Jadi titik keseimbangan pasarnya adalah 546,527. Lalu selanjutnya, bagaimana pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar? Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen, sehingga subsidi dapat mengurangi harga barang yang ditawarkan atau hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Untuk lebih jelasnya, lihatlah contoh berikut ini. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan min setengah Q plus 800, fungsi penawarannya P sama dengan setengah Q plus 250. Jika pemerintah menetapkan subsidi Rp10, carilah keseimbangan pasar setelah subsidi. Syarat keseimbangan pasar setelah subsidi yaitu PD sama dengan PS min S. Kalian masukkan ke dalam fungsi permintaan dan penawaran tadi, sehingga hasilnya adalah min setengah Q plus 800 sama dengan setengah Q plus 250 min 10, sehingga hasilnya Q sama dengan 560. Kemudian hasil Q tadi kalian masukkan ke dalam fungsi permintaan, sehingga PD sama dengan min setengah kali 560 plus 800, sehingga P ketemu 520 dan titik keseimbangan pasarnya adalah 560,250. Nah, mudah bukan untuk mencari titik keseimbangan pasar? Entah itu titik keseimbangan pasar sebelum pajak, sebelum subsidi, setelah pajak, dan setelah subsidi. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat. Semangat terus, jaga kesehatan, tekun berlatih, dan pastinya kalian akan berhasil. Karena ekonomi itu mudah.
Jangan lupa like and subscribe ya.